Indonesia, negara yang terlahir dari beragam budaya dan kepercayaan, berdiri di atas 5 prinsip dasar Pancasila. Fondasi filosofis ini, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi kompas yang memandu perjalanan bangsa kita. Prinsip pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan kesatuan spiritual yang mempersatukan kita, kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi komitmen kita terhadap masyarakat, di mana setiap individu diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Persatuan Indonesia, prinsip ketiga, menekankan pentingnya solidaritas nasional. Ini mengingatkan kita bahwa terlepas dari latar belakang kita yang beragam, kita adalah satu bangsa, disatukan oleh takdir yang sama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip keempat, menyoroti pentingnya musyawarah dan pengambilan keputusan partisipatif dalam demokrasi kita. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kelima dan terakhir, menggarisbawahi tanggung jawab kolektif kita untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat. Kelima prinsip ini bukan hanya cita-cita abstrak, melainkan fondasi kokoh tempat Indonesia berdiri. Mereka terjalin dalam sendi-sendi masyarakat kita, membentuk hukum, lembaga, dan interaksi kita satu sama lain. Saat kita menavigasi kompleksitas abad ke-21, semakin penting untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut terus membimbing kita menuju masa depan yang adil, sejahtera, dan setara. Privatisasi, pengalihan kepemilikan aset atau perusahaan dari sektor publik ke entitas swasta, adalah konsep yang telah memicu banyak perdebatan secara global. Para pendukung privatisasi berpendapat bahwa hal itu dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa perusahaan swasta yang didorong oleh motif keuntungan lebih mungkin untuk berinovasi, merampingkan operasi, dan merespons permintaan konsumen secara efektif. Hal ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan biaya yang lebih rendah, layanan berkualitas lebih tinggi, dan ekonomi yang lebih dinamis. Namun, para kritikus privatisasi menyuarakan keprihatinan tentang potensi konsekuensi sosial dan ekonomi negatif. Mereka berpendapat bahwa privatisasi dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, mengurangi akses terhadap layanan penting bagi masyarakat terpinggirkan, dan memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Lebih lanjut, mereka menunjukkan bahwa pengejaran keuntungan mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, eksploitasi pekerja, dan penurunan kualitas layanan penting. Perdebatan seputar privatisasi menggarisbawahi pertimbangan kompleks yang terlibat dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan sosial. Meskipun privatisasi tidak diragukan lagi dapat membawa manfaat tertentu, penting untuk mendekatinya dengan perspektif yang hati-hati dan bernuansa. Memastikan bahwa privatisasi melayani kepentingan publik yang lebih luas, membutuhkan kerangka peraturan yang kuat, mekanisme akuntabilitas yang kuat, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Prinsip-prinsip Pancasila, dengan penekanannya pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan bersama, tampaknya berada di persimpangan jalan dengan konsep privatisasi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dengan jelas mengamanatkan kontrol negara atas tanah, air, dan sumber daya alam, menekankan bahwa sumber daya vital ini harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa akses terhadap sumber daya penting adalah hak fundamental, bukan hak istimewa yang disediakan untuk segelintir orang kaya. Namun, daya pikat privatisasi, dengan janji pertumbuhan ekonomi dan efisiensinya, telah menyebabkan pengalihan kendali atas beberapa sumber daya vital ini ke entitas swasta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang apakah pergeseran kepemilikan tersebut dapat merusak prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam Pancasila. Ketika keuntungan menjadi pendorong utama, ada risiko bahwa kebutuhan anggota masyarakat yang paling rentan mungkin diabaikan atau dikesampingkan. Potensi ketegangan antara Pancasila dan privatisasi menyoroti perlunya pendekatan yang bernuansa dan kontekstual. Ini bukan pertanyaan tentang penolakan langsung atau penerimaan buta, melainkan tentang menemukan keseimbangan yang tepat.
Ini membutuhkan pertimbangan yang cermat tentang potensi manfaat dan kerugian privatisasi dalam setiap kasus tertentu. Memastikan bahwa setiap keputusan sejalan dengan tujuan yang lebih luas, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. Tanah, fondasi tempat kita membangun rumah, komunitas, dan kehidupan kita, memiliki makna khusus dalam budaya Indonesia. Tanah bukan sekadar komoditas untuk diperjualbelikan, melainkan warisan bersama, sumber penghidupan, dan simbol identitas budaya. Prinsip keadilan sosial menyatakan bahwa akses terhadap tanah haruslah adil, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak. Namun, gelombang privatisasi yang melanda Indonesia telah memicu kekhawatiran tentang perampasan tanah, penggusuran masyarakat, dan akses terbatas ke ruang publik. Konversi lahan pertanian untuk pembangunan komersial, privatisasi kawasan pesisir untuk pariwisata, dan akuisisi lahan untuk proyek industri, semuanya telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap masyarakat lokal, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada tanah. Privatisasi tanah dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk penggusuran masyarakat, hilangnya mata pencaharian, dan terkikisnya warisan budaya. Kekhawatiran ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adil dan setara terhadap pengelolaan lahan, yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat lokal, melindungi hak-hak mereka, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dibagi secara adil. Jadi mari kita bahas ini. Air, hak asasi manusia kan? Tapi apa yang terjadi ketika air berubah menjadi komoditas yang diprivatisasi? Lihat, perdebatannya bukan hanya tentang akses, ini tentang kontrol, dan pada akhirnya, kekuasaan. Ketika perusahaan swasta turun tangan, dinamikanya berubah. Ini bukan lagi hanya tentang menyediakan layanan, ini tentang menghasilkan keuntungan. Dan itu ya bisa memperumit banyak hal. Jadi, bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan akan layanan yang efisien dengan hak fundamental untuk akses? Ini pertanyaan yang sulit, tetapi harus kita hadapi secara langsung. Indonesia, dengan kekayaan budaya, tradisi, dan komunitasnya, berdiri sebagai mercusuar keberagaman. Tapi, tahukah Anda, kekayaan inilah yang juga menjadikannya sasaran empuk bagi kepentingan yang mengutamakan keuntungan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyeimbangkan pelestarian budaya dengan pembangunan ekonomi? Privatisasi, secara teori, menjanjikan efisiensi dan pertumbuhan. Namun, ketika hal itu menghantam rumah tangga, dampaknya bisa sangat personal dan, terkadang, cukup mengganggu. Keluarga, bisnis lokal, dan seluruh komunitas seringkali berada di bawah kendali kekuatan pasar. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mencapai keseimbangan? Nah, pertama, kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan sangatlah penting. Kedua, mendorong inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan menguntungkan semua orang, bukan hanya segelintir orang. Ini tentang menemukan jalan tengah di mana kemajuan dan tradisi dapat hidup berdampingan. Pada akhirnya, seruannya adalah untuk pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang menghargai warisan budaya, mendorong kesejahteraan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini adalah jalan yang menantang, tetapi dengan upaya kolektif dan kebijakan yang bijaksana, hal itu pasti dapat dicapai. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan di mana setiap orang dapat berkembang.